Halo, apa kabar? Bung Rocky sudah ada di Jakarta lagi ya, Anda ya, setelah kemarin ke NTT ya? Iya, saya di NTT dan memonitor sebetulnya suhu akademis sekaligus suhu Hmm. politik. Dan Ah, seperti biasa saya kemarin dalam 3 hari ada di 4 kampus itu dan masih ketemu dengan teman-teman Walhi. Jadi ada suasana yang harusnya juga dimengerti oleh Pak Prabowo bahwa tetap ada legitimasi yang dipersoalkan oleh masyarakat sipil. hmm, Nah, saya memantau dari dekat kan berbicara juga dengan dosen yang menginginkan supaya pemerintah ke depan itu betul-betul lakukan satu langkah radikal hmm, supaya indeks demokrasi kita membaik lagi, supaya lingkungan dipelihara lagi. Jadi semuanya itu pesan konstruktif sebetulnya dari teman-teman akademisi di Leda Lero dan di Kupang itu. Nah, hmm, saya mau mulai merasa bahwa memang akan ada kesulitan pada pemerintahan yang akan datang. Kan hmm, akan banyak kecerewetan. Tapi udah itu konsekuensi dari terpilihnya Pak Prabowo. Sehingga teman-teman Gerindra juga harusnya mulai untuk menyapa kampus. hmm, Kemarin BEM UI bahkan mengeluarkan kartu hitam pada hmm. rektornya ketika pertanggungjawaban akhir itu dan rektornya kabur karena nggak mau temui masuk itu juga buruk tuh. Ya, Padahal Pak Prabowo berupaya untuk merangkul kampus. Saya tahu ada forum rektor di situ, dosen-dosen, ada teman-teman saya di situ yang juga mengucapkan hal yang sama. Jadi ini kesempatan bagi Prabowo dan kabinetnya nanti untuk mulai bercakap-cakap dengan kampus, bukan justru memperlihatkan permissiveness terhadap undang-undang macam-macam undang-undang atau aturan yang hendak mencegah kebebasan berbicara. Jadi hmm, sekali lagi kita akan dukung semua hal yang memungkinkan publik Indonesia secara lega menyambut presiden baru sekaligus meminta presiden baru itu untuk ya. memperhatikan soal-soal yang menyangkut kebebasan berpendapat di kampus, di kalangan wartawan, juga di kalangan masyarakat sipil. Nah, sebelum kita ngomongin soal ke wartawan ya, ini penting ini tadi. Saya cuma mau tanya pada Anda saja kan, NTT ini kan boleh dibilang daerah secara tradisional dan basis pendukungnya Pak Jokowi dong ya. Bagaimana mood publik di sana itu? Iya, itu mereka akan katakan, terima kasih Pak Rocky sudah datang ke kami. Kami mau curhat bahwa kami 80-90% Hmm, pendukung Pak Jokowi itu. hmm, hmm, Dan hmm. sekarang kami mulai tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu memperburuk hubungan-hubungan antar mereka sebut antar masyarakat sipil sendiri. Karena seolah-olah masih ada orang yang ingin mengeluk-elukan Pak Jokowi. Hmm, Misalnya mereka kasih contoh ke saya, itu ada infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, tadinya bagus tuh, hmm. tetapi karena perencanaannya buruk, ini dam segala macam itu bendungan, akhirnya nggak jelas, ada airnya tapi nggak tahu mau bikin apa air itu, mau pengairan atau mau pembangkitan tenaga listrik, nggak ada kelanjutannya. Ada dua bendungan yang mangkrak di situ, berapa 1,3 triliun apa-apa. Jadi sebetulnya masyarakat NTT akhirnya mengatakan bahwa ya terpaksa kami setuju dengan Pak Jokowi itu. Lalu diucapkan lagi kalimat-kalimat yang sering saya kritikkan. Jadi mereka sebetulnya agak gembira bahwa ada presiden baru Prabowo yang seharusnya mengucapkan hal yang lebih konstruktif. Jangan sekedar mengulang-ulang bahwa akan meneruskan proyek Pak Jokowi. Lalu semua kebanyakan proyek Pak Jokowi di NTT justru mangkrak. Kan itu Hmm. masalahnya tuh. Jadi saya hanya mengucapkan apa yang dipikirkan oleh teman-teman di NTT. Dengan kata lain, ada kritik yang makin tajam dari NTT itu terhadap proyek-proyek Jokowi yang sebelumnya dielulukan mereka. Kan Jokowi berkali-kali datang ke NTT hanya Hmm. untuk memastikan ada apa namanya, ini minoritas mesti diasuh. Padahal bagi mereka bukan soal mereka minoritas Hmm. secara etnis atau religius, tetapi mereka minoritas di dalam menikmati keadilan sosial. Itu dasarnya tuh. Hmm, Nah, hmm, sekarang hmm. mereka mulai protes bahwa Pak Prabowo jangan terus-menerus mengatakan akan melanjutkan Hmm. proyek Pak Jokowi karena bagi NTT proyeknya mangkrak. Mungkin di Hmm. tempat lain iya, tapi di beberapa tempat kan kita mesti fair juga supaya Prabowo tahu bahwa tidak semua hal yang dikerjakan oleh Jokowi itu atau bahkan sebagian besar itu justru menyengsarakan rakyat. Oke. Sekarang mari kita ada PR besar yang saya kira ini Anda menyinggung Pak Prabowo. Saya kira iya karena ini kan tinggal hitungan bulan Pak Prabowo menjadi presiden ya. Dan DPR ini sedang kelihatannya sedang menggodok RUU penyiaran dan yang paling banyak disoroti oleh apa para teman-teman di wartawan itu soal adanya larangan jurnalisme investigasi dan yang cukup mengejutkan itu alasan dari beberapa anggota DPR yang kita simak terutama di Komisi 1
karena itu katanya akan mempengaruhi proses penyidikan atau proses justisia yang sedang dilakukan oleh penegak hukum. Ini saya kira mungkin Indonesia akan diketawain seluruh dunia ini dengan kalau undang-undang itu lahir di apa di DPR kita gitu. Ini juga nih ngaco ini anggota DPR ini yang terpaksa kita mesti juga dungu pada akhirnya kan, walaupun saya ucapkan dengan kalimat bercanda tuh. Hmm. Karena justru dengan bantuan wartawan maka skandal Watergate itu terbongkar. Mhm, ya. Justru dengan bantuan wartawan skandal-skandal penyadapan itu di Iran itu terbongkar. Justru dengan bantuan wartawan aktivitas penyadapan tokoh-tokoh oposisi melalui yang disebut Pegasus itu terbongkar. Hmm. Jadi sebetulnya jurnalisme itu justru membantu penegakan hukum. Kan nggak ada jurnalis investigasi yang dimaksudkan justru untuk menghalangi penegakan hukum. Kan itu ngaco Betul. kan. Mhm. Jadi sebetulnya produktif sekali itu jurnalisme investigasi itu, mau tertulis, mau live, mau segala macam itu. Tetapi yang penting adalah wartawannya mengerti, dan Hmm. pengertian wartawan itu tidak boleh dihalangi kan. Hmm. Memang mungkin ada wartawan yang sengaja membocorkan hanya untuk memeras, iya, tapi itu diproses saja kan. Jadi Hmm. jangan sesuatu yang bagus dan menjadi dasar awal dari berdirinya asosiasi-asosiasi wartawan ini, bahkan dalam sejarah kewartawanan dari abad 17-18 itu kafe-kafe di Eropa itu sudah melakukan investigasi dengan mengundang anggota DPR di situ, bagi-bagi kasus, lalu saling membuat petisi. Yang disebut petition itu dari awal adalah upaya untuk menginvestigasi kelakuan raja-raja di Jerman, di Prancis. Nah, tradisi itu kemudian terbawa dalam upaya untuk menyemangati proses-proses pembentukan dasar-dasar demokrasi. Jadi bahkan kalau kita sebut apa itu fungsi jurnalis, yang menginvestigasi itu Ya. dasarnya. Masa Ya. memberitakan uh, headline istana doang kan nggak begitu. Ya, ya, ya. Dan ini saya kira ya kalau tradisi eh, jurnalisme investigasi itu bahkan sekarang ini sering lintas negara. Kan kita sering mendengar ya, konsorsium. Kemarin termasuk waktu Panama Paper. Karena ada sejumlah pejabat Indonesia yang terlibat di situ, kemudian sejumlah eh, institusi pers di Indonesia juga terlibat dalam jurnalisme itu yang disebut sebagai investigasi. Itu malah harusnya membantu seperti KPK dan sebagainya yang tidak punya jaringan internasional seperti yang dilakukan oleh media. Ya saya ingin itu anggota DPR itu coba belajar tentang fungsi pengawasan dari anggota DPR. Nah, investigasi itu juga bagian dari fungsi pengawasan jurnalis terhadap MPR, terhadap DPR, terhadap Presiden. Kan pers itu dianggap sebagai the fourth estate itu, Ya. pilar keempat dari demokrasi. Jadi fungsi pers memang adalah memelototi, mengintip bahkan dan memulai satu penelitian supaya publik itu terinformasi secara real time. Nah, yang supaya real time itu ya mesti diajukan aja kan. Karena kalau ada delik gampang aja kan, nanti pers juga punya mekanisme Ya. seperti KPU punya mekanisme di dalam dirinya sendiri. Kan fungsi dari Dewan Pers adalah mengolah mana yang oleh publik dianggap sebagai tidak benar, lalu ya diselesaikan di Dewan Pers yang adalah asosiasi asosiasi yang non negara. Lain kalau asosiasi negara ya itu prosesnya seringkali orang nggak percaya. Justru kita beri kepercayaan pada Dewan Pers, sama seperti kita percaya pada eh, apa namanya Mahkamah Etik Kedokteran, supaya secara profesional semua semua asosiasi profesi itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri. Ya, nah sebenarnya peristiwa ini meskipun kita dengar konyol ya karena ini kok kemudian masuk RUU itu kan sebenarnya sebuah indikator ya, Bung Rocky bahwa kemana demokrasi bergerak begitu. Ini kan jelas ada niat-niat untuk melakukan pembungkaman lah terhadap pers begitu ya. Dan saya kira ini nanti kalau katakanlah sekarang ini belum dibahas, belum selesai dan mungkin akan selesainya di pemerintahnya Pak Prabowo dan yang akan kena getahnya ini pasti pemerintahnya Pak Prabowo. Saya kira teman-teman Gerindra ini penting mulai dari sekarang melakukan advokasi nih untuk sejak awal menolak undang-undang semacam ini kalau mau jaga Pak Prabowo gitu ya. Ya itu yang saya pikirkan, karena Prabowo mengatakan jangan ganggu kami. Enggak, orang Mm-mm. hubungkan jangan ganggu kami artinya jangan investigasi kami, karena itu Ya. undang-undangnya akan dikeluarkan. Jadi Mm. menjadikan itu
aja itu kan Gerindra punya standing yang kuat di situ kan. Nah kemungkinan akan ada gangguan justru bisa diproyeksi dari sekarang. Jadi Pak Prabowo dengan lega akan mengatakan tidak mungkin saya berpikir menolak gangguan. Undang-undang itu yang justru akan mengganggu pers. Maka saya minta supaya Gerindra itu batalkan undang-undang yang akan mengganggu kebebasan pers. Dan itu artinya indeks demokrasi kita akan drop. Padahal saya, Prabowo Subianto, ingin menegakkan kembali prinsip-prinsip keberadaban demokrasi, yaitu ucapan dan pikiran itu harus di, uh, di uh, diselenggarakan dengan cara yang masuk akal, yaitu investigasi itu. Jadi semua hal yang baik buat demokrasi seharusnya didukung oleh Gerindra supaya Prabowo jangan terjebak di dalam kesulitan untuk memperoleh legitimasi pada saat yang sama Gerindra justru konservatif di dalam soal kebebasan. Jadi benar tadi itu kita ajukan supaya itu ya di veto aja oleh Gerindra kan dengan Hmm. cara apapun undang-undang itu nggak boleh diloloskan tuh. Ini udah tahap RUU dan saya baca tuh banyak komentator politis yang merasa bahwa ya itu mungkin ada perlu juga memang kita uh, lakukan semacam pengujian kembali tentang kebebasan berbicara atau kebebasan pers itu ngaco tuh. Hmm. Sebetulnya di era Prabowo inilah seharusnya diperlihatkan bahwa indeks kita akhirnya membaik. Ya. Padahal sebetulnya dari awal kita mesti katakan bahwa memang indeks kita memburuk. Di mana jadi era Pak Jokowi kan itu dasarnya. Itu pun mesti kita akui itu supaya Prabowo bisa memulihkan kembali citra internasional terhadap kita yang sekarang itu memburuk dalam indeks korupsi, indeks demokrasi itu semuanya memburuk. Ya, ya. Nah, ini yang saya khawatir ya, Bung Rocky. Sebenarnya apa memang naluri untuk tidak mau dikontrol, naluri untuk menjadi diktator itu sebenarnya bukan hanya di lingkungan para pendukung pemerintah gitu. Karena diam-diam kalau kemudian DPR juga menyetujui ini, itu ya sebenarnya anggota DPR itu juga bagian dari itu ya merasa mereka terganggu dengan kinerjanya pers kan. Beda dengan KPK kan. Kalau KPK mereka bisa atur karena proses untuk pemilihan pimpinannya itu kan lewat DPR. Kalau di media kan nggak bisa dikontrol oleh mereka dengan diatur siapa yang jadi pemretnya, siapa yang jadi investigasinya oleh DPR gitu. Ini pertanda DPR mulai merencanakan kejahatan, merencanakan korupsi. Karena itu mereka melarang atau berupaya mengendalikan mata-mata dari publik, yaitu pers. Kan itu konyolnya kan. Seharusnya anggota DPR itu merasa senang karena mereka dibantu oleh pers untuk membongkar kejahatan korupsi terutama atau Hmm. kejahatan politik. Jadi ajaib betul nih anggota DPR justru ingin supaya mereka tidak diperkarakan oleh pers. Kalau begitu dari awal publik akhirnya mendefinisikan saya terbalik. Berarti kalian semua itu bajingan, penjahat. Kenapa nggak mau terbuka? Kan itu intinya kan. Jadi tetap kita ingin mereka yang terpilih itu justru datang ke depan publik mengatakan kami anggota DPR yang baru terpilih tidak ingin suara kami itu dikendalikan oleh kekuasaan. Oleh karena itu kami minta pers untuk terus melakukan investigasi terhadap perilaku kekuasaan. Jadi tetap ada kontrol dari DPR terhadap kekuasaan, ada kontrol dari publik melalui opini publik itu terhadap dua lembaga yang lain ini, yaitu legislatif dan eksekutif. Nah ini mestinya yang diucapkan oleh orang-orang di Gerindra sebetulnya. Kan Kak. Gerindra lagi panen opini publik kan, Mhm. mestinya menambah energi pada Pak Prabowo bahwa akan ada satu masalah nanti kalau ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang itu dijadikan di dalam RUU itu jadikan undang-undang. Maka Gerindra akan bilang kami protes karena kami ingin Prabowo presiden kami dan presiden rakyat Indonesia mengembalikan hak rakyat untuk bersuara. Itu yang selama ini terhalang oleh undang-undang ITE segala macam, hukum pidananya juga masih begitu. Sekarang kena lagi undang-undang apa namanya otonomi Penyiarannya. pers itu mau diacak-acak. Ya, ya, ya. Ya, jadi ya memang tidak berlebihan kalau kemudian orang memandang dengan khawatir tentang Indonesia ya, terutama masa depan demokrasi Indonesia dengan indikator-indikator yang tadi kita sebutkan. Dan kalau udah bicara pembatasan terhadap pers itu kan salah satu indikator utama kebebasan dalam berdemokrasi adalah soal kebebasan pers tadi. Ya, itu indikator utama sebetulnya. Itu. Kalau Ya. kebebasan pers sudah tidak ada, artinya tidak ada kontrol pada aktivitas politik kekuasaan. Tuh. Jadi kita ingin, sekali lagi ini, semua hal harus kita jujur kita katakan bahwa saya, Herr Subeno atau FNN secara keseluruhan itu, dan pers yang lain itu merasa terganggu dengan adanya undang-undang itu, atau rancangan undang itu menunjukkan bahwa kami, masyarakat sipil itu merasa terancam oleh kekuasaan. Jadi jangan sampai Pak Prabowo juga akhirnya
dicitrakan di luar negeri sebagai pengancam kebebasan berbicara. Kan itu intinya kan. Hmm. Padahal justru kita ingin Pak Prabowo menang, oke, selamat bekerja, tetapi perbaiki semua hal buruk yang ditinggalkan Jokowi. Dan itu sebetulnya intinya bukan sekedar soal infrastruktur yang memang Hmm. tidak mungkin diselenggarakan oleh Prabowo karena keterbatasan anggaran, tapi juga kegelisahan Prabowo untuk menghadapi kebebasan pers di masa depan. Jadi bayangkan misalnya ada kesulitan ekonomi, keuangan negara kurang, tetapi Jokowi maksa untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis demi legasi beliau. Pada saat yang sama, pers dibungkam. Kan itu Ya. konyol gitu. Jadi sebetulnya kembalikan aja fungsi pers itu sebagai watchdog, fungsi DPR juga sebagai penyeimbang. Kalau ada PDIP di situ, sehingga kita lihat bahwa oke, di era Pak Prabowo mulai ditata kembali demokrasi. Jangan sebaliknya. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, kita Ya, nolkan itu pelarangan. renungan pagi hari. Yes.